Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 AK dan OTKP, bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan baik-baik saja dan Allah selalu merahmati kita semua dalam nikmat yang sangat luar biasa. Hari ini Bapak akan melanjutkan materi matematika yang kemarin itu sudah sampai ke peluang untuk perkalian dan kombinasi. Oke, untuk permulaan Bapak akan membahas dulu tentang soal latihan yang kemarin yang menjadi tugas kalian. Alhamdulillah sudah banyak siswa dan siswi yang mengumpulkan tugasnya, walaupun ada beberapa yang terlambat ya, ada yang sedikit terlambat, tapi alhamdulillah sudah mengumpulkan. Mungkin ada beberapa hal yang menghambat kalian semua, tapi itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita masuk ke materi. Di sini ada soal latihan yang kemarin yang menjadi tugas kalian sudah dikerjakan. Nah, nanti silahkan dibandingkan kalaupun misalkan ada perbedaan, jangan dulu mencoret hasil pekerjaan kalian, tapi lihat dulu kenapa bisa berbeda, terus nanti boleh ditanyakan, itu ditanyakan, Pak ini kok gini, gitu kan, silakan. Tapi kalaupun misalkan setelah Bapak menjelaskan ini kalian sudah langsung paham, ya alhamdulillah, berarti kalian tinggal memperbaiki kesalahan kalian. Oke, yang kemarin soal latihan nomor 1 itu dari kota A ke kota B itu ada 5 jalan, dari B ke C ada 10 jalan ya. Ini ada 5 jalan, dari B ke C ada 10 jalan ya. Jika 2 jalan dari kota A ke kota B, kota A ke kota B itu ada yang macet. Nah, di sini ada yang harus diperhatikannya, ada 2 jalan yang macet dari A ke B ya. Dan 4 jalan, nah di sini ada 4 jalan dari kota B ke kota C sedang ada razia ya. Razianya itu ada 4 jalan. Nah, tentukan peluang perjalanan akan melewati kemacetan dan razia dari kota A ke kota C dengan syarat harus melewati kota B ya. Nah, ini kan dari kota A ke kota B ke kota C. Jadi nanti akan ada dua kali kejadian, dari A ke B dulu, dari B ke C. Nah, kalau 2 kejadian seperti itu artinya adalah perkalian ya. Nah, sini data yang harus diperhatikan itu yang Bapak kasih tanda kuning di sini ya. Jadi nanti kalian tidak usah menghafal seluruh soalnya, tapi ya udah, A ke B 5 jalan, B ke C ada 10 jalan gitu kan. Terus dari A ke B yang macetnya itu ada 2, yang B ke C ada rajianya itu ada 4. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, jawabannya ya banyak harapan ya. Harapannya ini karena kita akan menghitung kemungkinan kita bertemu dengan kemacetan dan razia, berarti ada 2 kan, yang itu yang macet, terus ini ya, dari A ke B yang macet, terus dikali dengan B ke C itu ada 4, yaitu yang ada sedang razia ya, 4 jalan. Berarti kemungkinan kena macet dan razianya itu 2 kali 4 adalah 8 ya, 8 variasi kemungkinan gitu ya. Terus seluruhnya ya, semua kemungkinannya yaitu tinggal 5, dari A ke B itu adalah 5 jalan dikali dengan 10. Ada 10 jalan kan dari B ke C. Jadi semua kemungkinannya itu ada 50. Terus peluangnya bagaimana? Peluangnya itu ya tinggal banyak harapan ya, dibagi dengan semua kemungkinan. Awas ya, di sini anak-anakku banyak sekali orang-orang yang sangat mungkin bisa dikatakan jenius ya. Banyak harapan, Pak, apakah kita berharap ditilang? Bukan seperti itu. Ini adalah
banyak harapan ini kan tadi kita akan menghitung kemungkinan ketemu dengan kemacetan dan razia ya. Jadi nanti dihitung saja. Jadi bukan berharap kena razia ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini berarti peluang kita ketemu dengan kemacetan dan razia yaitu berarti kan ini banyak harapannya ada 8. Berarti semua kemungkinannya ada 50. 8 dan 50 itu dua-duanya bisa dibagi 2 sehingga bisa disederhanakan jadi 4/25. Itu adalah peluangnya. 4/25. 4/25 ya. Jadi kemungkinan kena macet dan razianya itu 4/25, sekitar 5 kali lipatnya lah ya satu. Kemungkinannya lumayan kecil ya. Jadi kalau misalkan nanti kemungkinan kena kemacetan atau kemungkinan kena sesuatu yang tidak diharapkannya itu besar, yang tidak diharapkan ya, kemungkinan terkena sesuatu yang tidak diharapkannya itu, misalkan macet dan lain-lain, itu kan tidak diharapkan ya, besar, berarti nanti mungkin jangan dilakukan dulu perjalanannya ya, bisa bisa mengambil waktu yang lain besoknya atau lusanya seperti itu. Itu bentuk manfaat dari ilmu peluang ini ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk nomor 2, ini dalam satu ruangan terdapat 10 peserta audisi untuk diambil 3 orang sebagai perwakilan sekolah. Seperti biasa, kalian jangan terfokus dengan dengan kalimatnya, tapi datanya ya. Datanya lihat di kelas itu ada 10 peserta, ini keseluruhannya ada 10. Terus nanti yang dipilihnya akan 3 orang ya. Semuanya ada 10, dipilih 3 ya. Oke. Terus di sini ada ada keterangan lebih lanjut, ada Aji ya. Jika Aji, Bambang, Cantika dan Dadang ya. Ini Dadang mengikuti audisi, misal kita, nah ini kita berkedudukan atau diposisikan sebagai sahabat mereka lah ya. 10 orang itu, 10 peserta itu adalah kawan kita semua. Tapi yang paling dekat itu misalkan ada Aji, Bambang, Cantika dan Dadang ya. Nah, sehingga harapannya apa? Harapannya itu agar 3 orang itu, 3 perwakilan yang dipilih itu ya semuanya kalau bisa sih teman kita gitu, teman kita yang paling dekat maksudnya ya, antara Aji, Bambang, Cantika dan Dadang ya. Jadi berharap seperti itu kan, sebagai teman dekatnya itu tentu saja kita akan lebih senang kalau teman dekat kita itu bisa sukses gitu ya, seperti itu kalian memposisikan diri kalian itu di soal ini sebagai orang yang paling dekat dengan Aji, Bambang, Cantika dan Dadang, sehingga berharap 4 orang itu 3 orang lolos gitu ya, gitu. Jadi 3 orang lolos. Oke, kita lanjutkan. Ini jawabannya. Jadi banyak harapannya itu, nah, ini 4C3, 4-nya itu maksudnya apa di sini? Bukan 10 Pak, kenapa enggak 10? Kan karena kita berharapnya dari 4 orang ini kan, dari 4 orang sahabat ya, diambilnya 3. Mudah-mudahan 3-3-nya masuk. Oke, dapat ini 4 faktorial dari sini. Jadi 4 kurangi 3 ya, 4 kurangi 3 terus dikali 3 faktorial. Kita lanjutkan. Nah, ini ada 4 faktorial, 4 kurangi 3 kan 1. Nah, kemarin alhamdulillah nih ada teman kalian ya yang memang sudah
sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial. Di sini ada Bapak jelaskan lagi ya teknik pembagiannya ya. Teknik pembagiannya itu bagaimana nih kalau faktorial nih tambah. Jadi ini ada 4 faktorial berarti nanti ini akan diuraikan ya, akan diuraikan supaya bisa dibagi dengan yang bawah 1 faktorial kali 3 faktorial. Nah, untuk yang 4 faktorial ini kita jadikan 3 faktorial dikali 4 ya, dikali 4. Tuh. Pak, kenapa 3 faktorial? Karena jadi di sini patokannya ini faktorialnya itu dijadikan berapa? Yaitu patokannya itu dari yang bawah yang paling besar. Karena ini kan ada 1 faktorial dan 3 faktorial. Berarti yang paling besar itu 3 faktorial. Berarti yang atasnya itu jadikan 3 faktorial dikalikan dengan yang selanjutnya. Ya, dengan yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu ya tinggal kalau 4 faktorial berarti 3 faktorial kali 4. Kalau 5 faktorial berarti misal ya, nih. Kalau misalkan 5 faktorial berarti nanti faktorial ya. Ini per misalkan 1 faktorial dikali 3 faktorial ya. Berarti kan yang paling besarnya 3. Nah, ini untuk mempermudah ya. Jadi yang 5 itu dijadikan 3 faktorial aja. 3 faktorial. Nah, 3 faktorial berarti dikali 4 dikali 5. Nah, ya. Alhamdulillah kemarin kalau nggak salah ada kelas TKP 4 ya. 12 atau TKP 4 Hervina kalau nggak salah itu yang mengirimkan jawabannya, terus ada sedikit hal yang tidak pas atau kurang tepat dikoreksi. Untuk yang lainnya juga mohon maaf ya nanti karena Bapak juga memeriksanya itu acak, kalau misalkan harus membaca seluruhnya itu waktunya tidak akan cukup ya, tidak akan efektif, tidak akan efisien juga itu ya. Kita lanjutkan. Ini berarti yang 4 itu jadikan 3 faktorial ya. Nah, maaf. Ini 3 faktorial. Nah, kemarin ada teman kalian itu yang salahnya di sini. Hati-hati kan berarti 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 ya. Tuh. Ya, berarti yang 1 kali 2 kali 3-nya sudah sampai di sini. Berarti tinggal lanjut dikali dengan 4. 4 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4. Yang 1 kali 2 kali 3-nya sudah diwakili oleh 3 faktorial. Nah, di sini sudah kelihatan ada yang sama, ini ya, yang sama berarti tinggal dicoret saja hasilnya 1, berarti tinggal 4 dibagi 1. Nah, itu kan supaya lebih mudah dalam pengoperasiannya. 4 bagi 1 ya berarti hasilnya adalah 4. Itu ya, itu dalam pengerjaan atau aplikasi pembagian faktorial supaya lebih mudah ya pengaplikasiannya atau cara mengerjakannya. Ya. Kita lanjutkan. Semua kemungkinannya bagaimana? Semuanya itu adalah 10 peserta yang diambil 3 kan, berarti 10 C3. Berarti akan sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 kurangi 3. Nah, berarti 10 kurangi 3 kan 7 dan nanti terdapat 7 faktorial. Nah, bandingkan nih. 7 dengan 3 lebih besar mana? Ya, tentu saja lebih besar 7. Berarti yang atas ini 10-nya itu diambilnya dari awalnya 7 faktorial. Sisanya berapa? Sisanya tinggal 8 kali 9 kali 10. Ya. Nah, itu. Jadi nanti tinggal dioperasikan. Oke. Kita lanjutkan. Nah, berarti di sini seperti ini. 7 faktorial ya. 7 faktorial dikali 8. Nah, ini 7 faktorial dikali 8 dikali 9 dikali 10. Nah, di sini juga ada 7 faktorial ya. Nah, ini nanti dibagi hasilnya adalah 1 atau enggak usah diperhatikan lagi, nanti ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Udah coret aja ya. Nah, sekarang 8, 9 dan 10-nya bagaimana? Nah, ini jangan dulu kalian kalikan 8 kali 9 kali 10, nanti akan banyak. Tapi cari dulu ada yang bisa dibagi nggak nih? Misalkan nih 8 bagi aja dengan ini 1 kan tidak berpengaruh ya. 8 bagi aja 2, jadi 4 kan nantinya. 4 ini. Jadi 8 dibagi 2 itu 4.
8 dibagi 2 itu kan 4 ya. Dapat 4. Terus ini 4. Terus 9 dibagi 3 nih. 9 dibagi 3 berarti dapat 3 ya. 3. Berarti tinggal dikalikan semuanya. 4 dikali 3 dikali 10. Ya, 4 kali 3 12 kali 10 berarti hasilnya adalah 120. Itu. Nah, itu cara pengerjaannya ya supaya lebih mudah ya, supaya lebih mudah. Sekarang kita masuk ke peluang. Peluangnya itu berapa? Peluangnya itu berarti tinggal banyak harapan dibagi dengan semua kemungkinannya. Banyak harapannya itu ada 4, semua kemungkinannya itu ada 120. 4 dan 120 itu bisa dibagi 4 ya. Ingat 12 itu bisa dibagi 4. 12 bagi 4, 3. Berarti 120 dibagi 4 ya 30. Berarti akan sama dengan 1/30. Itu ya. Itu jawabannya insya Allah anak-anakku paham semuanya. Tinggal dipelajari. Kalaupun misalkan ada yang pemahamannya sedikit lebih apa ya, jadi kurang cepat dari yang lain, nggak apa-apa, tinggal dipelajari saja berkali-kali ya. Kalau misalkan teman kalian satu kali bisa langsung paham, kalian ya 2 kali atau 3 kali silakan. Intinya kan pemahaman, bukan cepat-cepatan di sini ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang permutasi. Permutasi ini caranya atau apa ya, materinya itu hampir sama dengan kombinasi ya. Nah, Bapak ingatkan lagi ini susunan K, jadi permutasi itu susunan K objek dengan urutan diperhatikan ya. Dan N objek dari N objek yang tersedia. Ya, kan di mana K kurang dari sama dengan N. Ini kalimatnya sama, hampir sama dengan kombinasi ya. Kalau kalian membuka lagi catatan yang tentang kombinasi. Jadi susunan K objek dengan urutan diperhatikan. Jadi akan diambil K dari N yang tersedia ya. Itu sama, permutasi kombinasi juga sama seperti itu. Hanya di sini permutasi itu apa? Urutannya itu diperhatikan. Ya, urutannya itu diperhatikan. Tidak asal ngambil ya. Misalkan ada 10 orang, diambil 3. Nah, itu kan asal ngambil, nu penting 3 saja, yang penting 3 saja. Kalau misalkan permutasi, nanti urutannya itu diperhatikan. Urutan itu bisa urutan waktunya, ya misalkan ini yang pertama, kedua, ketiga. Atau bisa juga nanti urutan itu dalam bentuk jabatan, ketua, wakil, dan lain-lain. Ya, tuh. K-nya itu ya tentu saja yang diambil, ya tidak boleh melebihi dari calonnya, ya kan? Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini permutasi. Nah, ini sama dengan apa? Dengan kombinasi ya. Ini. Nah, ini untuk kombinasi rumusnya seperti ini ya. Seperti ini rumusnya. Kombinasi dari N diambil K. N faktorial dibagi dengan N kurangi K faktorial dikali K faktorial. Nah, untuk permutasi seperti ini. Apa yang bedanya? Yang bedanya itu di permutasi K-nya hilang nih. Jadi kalau mau menghafal juga mudah ya. Kalau permutasi tinggal hilangkan saja K-nya. Berarti jadi rumus permutasi. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh soalnya ya. Contoh soalnya. Nah, maaf nih. Dalam satu ruangan terdapat 12 peserta audisi untuk diambil 2 orang sebagai perwakilan sekolah. Tentukan banyak kemungkinan pasangan yang lolos untuk mewakili sekolah. Ya. Nah, untuk permutasi, jadi seperti ini keadaannya. Ya. Dalam satu ruangan terdapat 12 peserta audisi untuk diambil 2 orang sebagai perwakilan sekolah. 1 orang ke kota A, mewakili sekolahnya itu ke kota A, dan yang satu lagi ke kota B. Nah, ini yang bedanya apa? Yang bedanya itu tentu saja kalian sudah bisa memperhatikan ya. Ini untuk perbedaannya itu berarti ini bisa dilihat ya. Ini ada yang di apa?
Nah, ini ya, yang warnanya merah, apa yang tulisannya berwarna merah ini. Ini dari dua persoalan ini sebenarnya ya Bapak ambil hampir sama ya, atau persoalan yang sama, hanya mungkin bedanya di sini ada sedikit perbedaan. Kalau kombinasi ya, untuk kombinasi yang ini ya, yang ini kombinasi jadi ada 12 peserta, diambil dua, udah aja, yang penting dua saja, dua peserta ya. Itu. Jadi urutannya atau kedudukannya itu tidak diperhatikan. Yang penting dua saja diambil ya. Tapi kalau permutasi, permutasi itu diambil dari 12, diambil dari 12 ya, ini dia dari 12 diambil dua. Nah, kemudian urutannya itu diperhatikan. Dua orang itu bagaimana nih? Dua orang itu nanti ada satu orang itu ke kota A, ya, satu orang ke kota A, dan yang lainnya yang satu lagi ke kota B. Jadi ada kedudukannya. Yang dua orang itu satu ke kota A, ditugaskannya yang satu lagi ke kota B. Jadi ada urutannya ya, ada kedudukannya di sini. Jadi itulah perbedaan antara masalah kombinasi dan permutasi ya. Kombinasi tidak diperhatikan urutannya, kalau permutasi diperhatikan urutannya. Oke. Nah, itu ya untuk materi hari ini, kalian coba untuk bisa membedakan mana yang masalah yang diselesaikannya dengan cara kombinasi dan mana masalah yang diselesaikan dengan permutasi. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk akhir pertemuan kita hari ini. Seperti biasa ada soal latihan. Di sini ada nomor 1 ini. Dari 30 siswa dalam satu kelas akan dipilih 3 orang sebagai pejabat di kelas tersebut ya. Tentukan banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ya. Nah, ini nanti kalian tentukan sendiri jawabannya, apakah ini dengan permutasi atau dengan kombinasi. Ya. Nah, kalau yang nomor 2, dari 30 siswa dalam satu kelas akan dipilih 3 orang sebagai ketua murid, sekretaris, dan bendahara. Ya, tentukan banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ini kalau dilihat dari pertanyaannya, dua-duanya kan sama ya. Tentukan banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tentukan banyak kemungkinan ya. Ini tentukan banyak kemungkinan, ini juga tentukan banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi dari dua orang ini, dari dua soal ini, kalian harus bisa membedakan mana yang menggunakan kombinasi, mana yang menggunakan permutasi. Ya, kalian ini oh ya, ada nomor 3 yang terakhirnya itu. Nah, ini dari soal 1 dan 2, mana yang merupakan soal permutasi dan berikan penjelasannya. Jadi dari dua soal di atas, nomor 1 dan nomor 2, kalian misalkan nomor 1 menggunakan permutasi. Nah, nanti di nomor 3 itu jawab saja, berarti yang soal permutasi itu adalah nomor 1, alasannya apa ya. Dan di sini alasannya itu kalian berikan semaksimal mungkin ya, dipikirkan dulu terus berikanlah alasannya. Bapak menghargai seperti penjelasannya itu yang unik ya, unik. Kalau misalkan ada yang waktu mengisi itu kebetulan oleh Allah itu diberikan kesulitan dalam mencari bahasa Indonesia yang tepat gitu kan. Dengan menggunakan bahasa Sunda juga nggak apa-apa, ya. Tapi di sini Bapak harapkan kalian tidak mengikuti jawaban teman kalian ya. Jangan mengikuti jawaban teman kalian. Kalaupun misalkan nanti ada yang sama ya nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa, bisa terjadi juga ya, peluangnya itu bisa terjadi. Untuk pertemuan yang sekarang Bapak cukupkan sekian. Untuk kalian yang berada di rumah, silahkan
kerjakan soal latihan yang Bapak berikan. Nanti kalau ada kesulitan silakan boleh berdiskusi dengan teman kalian. Kalaupun misalkan buntu silakan boleh tanyakan ke Bapak ya, ditanyakan ke Bapak. Itu saja untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.